Baik guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya orang lembur dari ujung negeri yang tak berantah ya. Ya, kalau ngomongin negeri ini memang nggak ada habis-habisnya kerusakan yang terjadi di negeri ini. Nah, kali ini nggak usah berpanjang lebar. Ternyata ada berita yang bikin kita melek sedikit ya. Apakah selama gaduh LPG 3 kilogram ini ada keterikatannya dengan Jokowi ya? Kita nggak nuduh, tapi ini berita bisa membongkar nalar pikir kalian sebagai rakyat yang cerdas. Kalau yang rakyat yang nggak cerdas, minggir aja dulu lah. Karena kita kan tahu ya, kalau hobi ngantri bansos sama terima amplop ketika pemilu itu ya wajar lah bisa disebut kaum 58%. Nah, ini dari Monitor Indonesia, keponakan Jokowi pejabat di Pertamina, apakah ada hubungannya dengan gaduh LPG 3 kilogram? Aduh, ternyata saya juga baru tahu ada keponakan Jokowi menjabat di Pertamina. Bacain dulu dikit guys. Jakarta ya, Monitor Indonesia. Kebijakan larangan penjualan gas LPG 3 kilogram melalui pengecer oleh Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat ya. Selain tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba muncul begitu saja Bahlil disebut-sebut melangkahi Presiden Prabowo Subianto alias membangkang dan tanpa koordinasi pihak-pihak terkait ya. Nah, Bang Roy Suryo dalam opini terbukanya menilai kebijakan Bahlil itu merebut perhatian masyarakat ya. Ya, dari berbagai kasus lain yang sebelumnya tampak menunggu perjawaban dari pemerintah, baik pemerintahan Prabowo Subianto sekarang ataupun rezim Jokowi ya. Sementara nih ada Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Sagana Nenggolan ya, itu bicara kelakuan Menteri Titipan Jokowi berani langkahin Presiden bikin kebijakan gas LPG 3 kilogram. Menilai Presiden Prabowo terbebani dengan Menteri era Presiden Joko Widodo yang kini masih menjabat, yakni Bahlil. Ya, Pak Prabowo kasihan dia ini ideologis. Nah, dia orang berpikir nasional interest. Nah, sekarang tidak didukung kabinet model ala Bahlil dulu. Orang-orang kesayangan Jokowi yang masuk rezim Jokowi begitu semua mayoritas pengabdi oligarki, kata Seganda. Nah, kita coba lanjut ya. Dari sini tulisannya bahwa sanak keluarga Jokowi yang mendapatkan jabatan mentereng di Pertamina itu adalah Bagaskara Lasula Arif selaku manajer non-government relation di PT Pertamina, itu adalah Persero, dan Joko Priambodo sebagai direktur pemasaran dan operasi Patra Logistik, anak perusahaan Pertamina. Apakah ada hubungannya dengan gaduh LPG 3 kilogram? Itu semua perlu ditelusuri ya. Ya memang harus ada penelusuran. Adapun Bagaskara Ikhlasula Arif merupakan putra dari adik bungsu Jokowi, Titik Relawati, yang menikah dengan Arif Budi Sulistyo. Bagaskara ditunjuk memegang jabatan manajer non-government relation di PT Pertamina Persero sejak Maret 2024 ya. Udah sejak Maret nih menjabat di sana ya. Bagaskara sempat menulis pesan berisi jabatan baru yang diterima Pertamina ya. I'm happy to share that I'm starting new position as manager non-government relation ya. Tulis mantan pegawai BRI ya. Namun belakangan profil Bagaskara di LinkedIn hilang. Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero, Fajar Joko Santoso, membenarkan kabar pengangkatan Bagaskara sebagai manajer non-government relation di BUMN Migas ya. Bagaskara sudah direkrut Pertamina sejak 2021. Pengangkatan tersebut, kata dia, telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku selama ini. Melalui jalur profesional atau experience hire, kata Fajar ketika dihubungi Kamis ya. Fajar mengungkapkan Pertamina sebelum mengangkat Bagaskara sebagai manajer telah mengadakan seleksi internal. Ya, bla 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 lah. Ya. Nah, kata Pertamina soal pengangkatan Direktur Pemasaran dan Operasi PT Patra Logistik, Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga Irto Ginting ya, menyampaikan Joko berpengalaman di Pertamina sejak 2016 meliputi Stakeholder Relation Management PT Pertamina Persero, Board of Director Office PT Pertamina Persero, dan di bidang logistik memiliki pengalaman di PT Pertamina International Shipping.
Pihaknya menyatakan proses penunjukan Joko Priambodo sebagai Direktur Pemesanan dan Operasi Pertamina Logistik pada 20 Mei 2004 lalu sudah dilakukan sesuai ketentuan berlaku. Kita baru tahu ya kalau Patra itu sudah dimasuki oleh anak atau ponakannya Jokowi. Saya jadi ingat tahun 2002, 2016 apa 2014 saya lupa. Waktu itu saya ada kerjaan di Pertamina Patraniaga ya. Di situ diisi dengan anak-anak muda yang cerdas, intelektualnya tinggi, dan alur pekerjaannya itu bagus-bagus ya. Cara berpikirnya itu kritis dan bagus lah pokoknya. Tapi kok ketika saya lihat ada sebuah iklan yang kira-kira bikin muak ngelihatnya, ini kok jadi aneh perusahaan ini. Memang waktu itu saya cuma ada kerjaan sedikit lah, dan juga itu disuruh bos saya cuma beberapa kali datang ke sana, dan juga pernah meeting di sana. Kok ketika melihat iklan ini kok seolah-olah ini ada yang salah nih dengan perusahaan ini gitu. Makanya saya berani bongkar. Nah, ini kita coba lihat iklannya ya guys. Kita coba dengerin Gua ya. tunjukin beli gas yang mudah dan juga hemat. Kali ini belinya di Pangkalan Gas. Pala lu kotak, beli ke pangkalan, ongkosnya banyak. Naik ojek, PP-nya 20. Harga gasnya berapa lu hitung, Nih, harga gasnya berapa di pangkalan bus yang kejepit? Harga gasnya berapa aku tanya? Semisal harga gasnya ternyata 16.000 ya. 16.000 nih, lu pantengin kuping lu. 16.000 tuh harga gasnya doang. Ojek gue berangkat ke sono Ceban, baliknya lagi Ceban. 20 sama 16 gue hitung. 20 habis 20, tangannya 16 habis 20 sama 16 jadinya berapa? 36. 36 harga gas. Hah? Bagaimana urusannya? Bukannya irit malah kejepit kita. Siapa sih ini idenya orang suruh ngantri sampai pangkalan? Dikata pangkalan tinggal nyampe. Pakai ongkos lagi. Udah bener-bener tuh warung jualan deket rumah gua. Harganya biar kata segitu dia juga buat ngempanin anak bininya. Pak, emosi. Ada orang begitu, coba itu. Oke. Nah, itu iklan memang saya cari akhirnya, saya cari juga hasil iklan aslinya memang ada di Pertamina Patraniaga, tapi dari sini kita coba buka linknya ya. Oke guys, nah iklannya sudah saya posting di Mimbartube dan di sini kita bisa lihat ya. Nah, ini iklan sebenarnya bikin nyesek ya, karena bukan gara-gara iklan ini, tapi iklannya tidak memikirkan efek bahwasannya apakah ada ibu yang meninggal gitu karena ngantri gas LPG berjam-jam. Terus karena ada juga bapak-bapak yang ngantri jauh ya sampai kecapean dia kelelahan. Nah, coba kita cek videonya. Ini kita klik. Gua tunjukin beli gas yang mudah dan juga hemat. Nah, kita nggak usah nonton lah karena memang iklan bobrok kayak begini buat apa ditonton gitu. Baik guys, kita coba beralih ke komentar netizen. Yang biasa sih netizen maha benar dengan segala komentarnya ya. Coba dari Cakum ini kita coba baca komentarnya guys ya. Oke, nih ya. Dari SB Tanjung ya, pemerintah belajar dulu tuh sama pabrik rokok bagaimana cara mendistribusikan rokoknya, kok bisa sampai ke pengecer di pelosok negeri. Masa pemerintah nggak bisa mendistribusikan gas seperti rokok yang bisa sampai langsung masyarakat. Belajarlah biar nggak dungu ya. Ya, maksudnya harus belajar sama perusahaan rokok ya. Dikasih tahu kalau si Mulyono gerogotin dan sabotase Prabowo ya. Pendukungnya malah dibilang adu domba. Mereka ini sebenarnya pendukung apa Mulyono sih? Betul, betul. Nah, ini ada seruan ya, tagar pecat Bahlil. Ya, menteri satu ini memang sebenarnya udah merusak banget sih pemerintahan kalau kayak bentuk kayak gini nih. Nggak ada angin, nggak ada hujan kok tiba-tiba melakukan perubahan aturan seenak jidatnya gitu ya. Karena harus dikaji ulang gitu. Kalau
urusan seperti ini, urusan yang meliputi rakyat banyak. Akibat menterinya bekas sopir angkot main rem dadak ya aja pada belingsatan lah penumpangnya. Keren. Ini gambarnya ya. Bukan gue yang gambar ya. Duh. Oke, ini ada tagar pecat Bahlil tolol. Ya. Sebenarnya Prabowo sudah tahu dia digembosi dari dalam. Masalahnya Prabowo nggak punya nyali macet menteri-menteri titipan Mulyono. Waduh. Masih kurang itu Pak. Nah kami di wilayah 3 pelosok Nunukan perbatasan dengan Malaysia harus nyari kemana kalau di desa kami aja tidak ada pangkalan gas LPG. Waduh, masih jauh berarti ya. Haruskah ngeluarin uang Rp140.000 PP ke kota Nunukan hanya beli gas 3 kilogram itu. Nyawa taruhannya nyebrang laut. Allahu Akbar, ngeri, lebih parah ini kalau ini mah. Ibu-ibu nggak ada niatan demo bawa melon terus lemparin rame-rame gitu. Coba disertasi ya. Oke. Operasi pelemahan perintah Presiden Prabowo oleh SDM Bulog Solo. Waduh. Ini komentar-komentarnya guys. Kita lihat komentar yang lain guys. Tragis mama tewas tertabrak truk saat cari LPG 3 kg di Gerobokan. Ini ada gambarnya. Oke, dari logo Garuda Biru ya, siap-siap tanggung jawabkan perbuatanmu di akhirat ya. Sistemnya semakin kacau, Prabowo harus gercep berbenah ke para pembantunya. Maaf kosong. Oke guys, sekian dari saya dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.